Performa ngebut kayak smartphone gaming tapi menolak disebut smartphone gaming. Labil bet ya? Poco F7 Ultra. Kenapa Poco menolak smartphone ini disebut sebagai smartphone gaming? Padahal hasil Antutunya, performanya, setara atau bahkan lebih baik dari smartphone gaming dengan Snapdragon 8 Elite lainnya. Baik, saya kasih tahu masa depan yang kelam mengenai smartphone gaming. Dan kenapa perlahan brand yang bikin smartphone gaming tuh menghilang satu-satu. Membuat smartphone dengan fokus ke gaming itu tuh mengorbankan begitu banyak hal. Performa pengen tinggi berarti thermal bisa jadi masalah. Ngasih vapor chamber gede makan ruang. Jadinya baterainya kecil atau kameranya tuh nggak bisa pakai tele ataupun OIS. Baterainya dipaksa gede, smartphone-nya jadi bulky. Ditambah lagi hasil studi ngasih tahu kalau mayoritas orang yang membeli smartphone gaming adalah mereka yang sebelumnya sudah punya smartphone utama untuk dipakai secara daily. Jadi smartphone gamingnya itu tuh dijadikan sebagai smartphone kedua. Dan Poco tidak mau bikin smartphone yang hanya dijadikan yang kedua. Jangankan Poco, kita semua pasti tidak mau dijadikan yang kedua, bukan? Maunya ketiga ya, Bang? Buset, rame amat. Karena itulah Poco F7 Ultra ini didesain berbeda dari smartphone Poco F series sebelumnya. Poco F7 Ultra adalah smartphone flagship seutuhnya, tapi tetap mempertahankan DNA Poco yaitu ingin ngasih performa yang ekstrim. Poco F7 Ultra ini diklaim bisa ngasih Antutu benchmark sampai 2,8 juta, lebih tinggi dari mayoritas smartphone dengan Snapdragon 8 Elite lainnya. Hal ini bisa dicapai karena Poco tuh ngasih chip pengelola grafis tambahan yaitu Vision Boost D7. Cara kerjanya tuh mirip kayak laptop gaming yang dikasih dedicated graphics card ya. Apakah klaim nilai Antutu tersebut benar adanya? Well, ketika kami coba menjalankan tes Antutu benchmark, kami mendapatkan nilai di 2,4 juta. Tidak sesuai sama klaimnya Poco, tapi memang lebih baik daripada smartphone saya yang pakai Snapdragon 8 Elite juga. Itu tuh si S25 Ultra, mana tuh HP? Kolaborasi Snapdragon 8 Elite dan chip Vision Boost D7 bikin main game di Poco F7 Ultra ini tuh menyenangkan. Performanya gesit, respons layarnya juga satset banget karena layarnya tuh punya refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate up to 2560Hz via Game Turbo. Lewat software Game Turbo ini kamu tuh juga bisa atur mau seberapa sensitif layarnya. Karena terlalu sensitif juga bisa mempengaruhi aiming kamu ketika lagi main game FPS kayak COD Mobile. Biar mainnya enak, jangan lupa aktifin mode DND atau Do Not Disturb. Kamu bisa utak-atik dulu lah settingan yang kamu suka di Game Turbo ini. Sementara untuk performa, di settingan rata kanan mentok, game CODM ini tuh bisa kasih 60 FPS stabil. Tapi potensi tertinggi dari Poco F7 Ultra ini baru akan kamu bisa lihat kalau kamu tuh mainin game kayak Genshin Impact. Poco F7 Ultra punya optimalisasi khusus buat game ini. Dengan nyalain Wild Boost Optimization 4.0 Super Resolution dan Super Interpolation-nya, game ini tuh bisa berjalan di resolusi 2K 120 FPS. Sayangnya di video ini sobat tuh nggak bisa melihat smoothness 120 FPS-nya ya, karena video review Sobat HP ini tuh nggak jalan di resolusi tersebut. Cuman percaya aja deh ya, ini tuh smooth banget. Kalau dilihat di aplikasi Perfdock sih kayaknya jalan di 40 FPS ya. Cuman karena optimalisasi AI yang kamu lihat itu tuh di 120 FPS. Jalannya juga cukup stabil. Cuman sekali aja cegukannya. Sekali lagi, ini settingan Genshin-nya ini tuh rata kanan ya. Selama dipakai main game juga suhu tertingginya cuman di 40-an derajat Celcius. Adem sob segini mah. So, walau nggak di branding sebagai smartphone gaming, tapi buat main game Poco F7 Ultra ini tuh enak banget. Nah, sektor yang diimprove sama Poco agar jadi smartphone flagship seutuhnya adalah kamera. Speknya tuh nggak nanggung, kamera utamanya 50MP dengan OIS, kemudian ada telefoto 50MP dengan 2.5 times optical zoom dan OIS juga, plus kamera ultra wide 32MP. Memang nggak kayak flagship lain yang punya periskop telefoto, tapi melihat harganya, Poco F7 Ultra ini tuh memang nggak terjun di kelas yang sama. Hasil fotonya masih oke buat saya. Kamu masih bisa dapetin dynamic range yang luas pakai kameranya seperti yang sobat bisa lihat di foto ini. Soal detail memang nggak kayak smartphone flagship belasan juta dari brand lain ya, tapi saya masih bisa bilang kalau ini tuh cukup bagus buat harganya. Untuk low light juga menurut saya lumayan loh. Kalian juga bisa lihat ya, hasil fotonya tuh oke. Yang saya paling apresiasi justru di kamera telefotonya.
Buat foto-foto potret menurut saya hasilnya ini tuh cukup baik. Memang sangat tergantung sama tingkat pencahayaan yang ada. Tapi ketika pencahayaannya bagus, hasilnya tuh terlihat cukup bagus dan rapih. Bahkan kamu bisa lihat kalau hasil fotonya itu tuh tajam loh. Nah, biar hasil fotonya itu kelihatan lebih serius, kamu tuh bisa nambahin watermark yang beda-beda setelah ambil foto. Kemudian untuk ultrawide 32 megapikselnya bisa dibilang pelengkap experience yang oke ya, karena kadang memang kita tuh pasti butuh lensa ultrawide buat foto objek yang besar atau foto bareng sama teman-teman di tempat yang tidak lapang. Untuk perekaman video kamera belakangnya, dia tuh bisa merekam di resolusi maksimal 8K di 24 frame per second, nggak bisa sampai 30. Tapi kalau misalnya diturunin resolusinya ke 4K, kamu bisa merekam di resolusi 60 fps ya. Dan untuk stabilisasinya di 60 fps seperti yang bisa teman-teman lihat ya. Ini lagi ada yang nyanyi, tapi yang nyanyi di sebelah sana Nona. Ya. Hasilnya kayak begini. Tapi pas lagi di mode ini dia nggak bisa ganti-ganti lensa. Jadi cuman bisa di lensa ini aja. Dan kalau resolusinya diturunin sekali lagi jadi di 1080p 60 fps seperti yang sobat lihat sekarang, kamu baru bisa ganti-ganti lensa di ketiga lensanya. Bisa ke ultra wide, bisa ke normal, crop 2 kali, ini ke telefoto, dan ini ke yang 5 kalinya. Ya. Kita ulang lagi misalnya mundur, kedua kali ganti lensa, nih lensa utama dan ultra wide. Ya, seperti itu ya guys. Nah, lagi ya. Cing, 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 cing. Nah, seperti itu ya. Zoom perpindahan lensanya. Sementara untuk perekaman kamera depannya bisa merekam di resolusi maksimal 1080p aja, tapi dia bisa di 60 fps. Sayangnya kalau di video ini mungkin kalian lihatnya di 30 fps ya. Cuman yang jelas hasilnya ini cukup smooth, dan hasil segini tuh masih bisa saya terima karena ini tuh akan masih kepake banget buat bikin story-story di Instagram. 1080p 60 fps, jadi smooth banget. Selanjutnya, hal lain yang mau saya apresiasi adalah soal desainnya. Memang desain itu tuh subjektif ya. Saya lihat di kolom komentar di Instagram Sobat HP pas saya bikin reels launching globalnya tuh, beberapa ada yang kurang suka sih sama desainnya. Kalau menurut saya, ini tuh saya malah suka loh. Punya 2 ton, bagian bawahnya tuh doff dan atasnya ini glossy. Modul kameranya bulat dengan warna aksen bezel yang berwarna bronze, dan aksen teki garis di bagian samping kamera ini ya. Menurut saya ini desainnya cukup muda. Seleranya Gen Z kalau saya lihat, teki-teki gitu. Apa namanya? Mecha. Oh, masih suka berarti? Saya suka. Anu bukan Gen Z. Boomer bukan? Enggak, saya mungkin milenial, tapi selera saya tuh Gen Z banget. Udah, kamu skibidi deh. Ini apa sih? Terus sekarang logo Poco-nya juga nggak segede stempel kelurahan kayak di model Poco X7 ya. So buat saya overall desainnya itu masih jadi nilai plus. Terlebih materialnya ini juga mewah, frame-nya logam dan back covernya ini tuh kaca, flagship banget. Tapi buat layarnya nggak di kelas flagship ya. Panelnya AMOLED sih, tapi dia tuh nggak LTPO. Smartphone flagship rata-rata udah LTPO soalnya. Itu loh, biar layarnya tuh punya variable refresh rate, nggak di gaspol 120 atau 60 fps terus. Jadi baterainya bisa lebih hemat. Itu aja sih kurangnya. Sisanya ya masih oke layarnya, 120 Hz, Dolby Vision, support HDR10+, punya kecerahan maksimal di 3200 nits. Jadi kalau siang-siang tuh layarnya tuh masih enak dilihat, dan resolusinya ini 1440p. Cukup tajam lah. Oh, terus di dalam layarnya ini juga ada hal yang bagus ya. Dia tuh fingerprintnya pakai ultrasonic. Oh, mana nggak kena. Nah, kan cepet kan? Buka layar tuh jadi gampang banget. Responsnya tuh ngebut dah. Sekali lagi. Cas. Wah. Mantap.
Terakhir paling soal baterainya. Kapasitas baterainya memang sedikit lebih gede dari kapasitas baterai standar ya, di 5300 mAh. Melalui pengetesan terstandar menggunakan PCMark, ketahanan baterainya mencapai hasil di 14 jam 13 menit. Hasil segini termasuk ya ada di rata-rata aja. Bisa nyala seharian, tapi ada beberapa smartphone yang bisa ngasih hasil yang lebih baik. Apakah smartphone ini layak untuk dibeli? Menurut saya layak banget. Keputusan Poco untuk memperbaiki sektor kamera menurut saya adalah langkah yang baik. Jadi Poco F series tuh nggak hanya jualan performa aja, tapi bisa jadi smartphone flagship seutuhnya yang lebih all-rounder. Main game bisa, dipakai foto-foto juga bisa, dan Poco F7 Ultra menurut saya bisa ngasih kedua hal itu. Ditambah lagi harganya yang wow, ekstrim banget. Buat saya Poco F7 Ultra ini tuh recommended to buy. Harganya berapa? Saya nggak tahu. Ada di judul. Orang bikinnya sebelum launching. Gimana ceritanya saya tahu. Iya. Di bawah 12 juta juga bang. Di bawah 25 juta juga yang pasti. Ya. Jangan di stop. Mungkin terakhir ya off the script karena pasti banyak yang nanya ini. Off the record, bukan ya? Enggak. Off the record mah lu matiin recordnya. Gimana sih? Ya, soal iklan. Nah, ini saya akan buka-bukaan ya. Saya jujur nggak terganggu sama yang kalian bilang iklan. Yang jelas saya mendapatkan beberapa notifikasi. Tentunya ya kayak di Get Apps ya. Terus kalau SMS mah nih ada SMS nyampah biasalah dari isi cash apa segala macem. Nah paling nih dari Mi Browser kayak nih ada menyala adekku, terus korban tewas klub malam ambruk yang kayak gini-gini. Jadi kadang kalau misal kita pencet, nah dapat dari berita dari iNews paling kayak gitu. Yang suka keluar notifikasinya ya sehari satu lah. Nggak sampai satu sih, mungkin seminggu dua. Gitu banget. Iya pokoknya jarang. Ditambah lagi apalagi ya, ini Mi Video nih. Kalau Mi Video dipencet nih, populer videonya adalah disuruh try again. Networknya kagak ada. Gua ada networknya kok. Anda ada datanya kok. WhatsApp bisa lah, nggak bisa dilihat. Nah tuh dikasih video gitu doang sih. Yang ya udahlah. Paling itu aja yang suka tambahannya ya nggak terlalu ganggu, nggak apa-apa menurut saya. Oke, dadah.